Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hingga pada saat hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur hingga kita masih dapat berkumpul. Kami khususnya remaja Naposo Bulung HKBP Sirai Turuk ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah kami pada Sabtu 21 Agustus 2021. Untuk memulai ibadah kita, mari kita rendahkan hati kita satukan hati kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan karunia-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan hingga pada saat hari ini. Kami beroleh kesehatan, sukacita sampai pada hari ini. Semuanya Tuhan bukan karena kebaikan kami di hadapan-Mu, tetapi karena kasih karunia-Mu yang selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan setiap harinya. Untuk itu Bapa yang baik, ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas segala kasih karunia yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima setiap harinya. Bapa yang baik, ucapan syukur kami Tuhan, itulah Tuhan yang mau kami pertunjukkan Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini, melalui doa nyanyian kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi kami semuanya. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada pada saat hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka, bahkan keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang jauh dari kami Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka dan memberkati mereka Tuhan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, melalui ibadah kami pada hari ini menjadi berkat dan semangat bagi kami semuanya, terkhusus anak-anak-Mu, remaja Naposo Bulung HKBP Sirai Turuk. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Bersih
kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau pakai waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami firman yang akan kami dengarkan pada saat ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16 saya bacakan untuk kita semua dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan di sepanjang hidupnya. Bukan hanya sekali atau bahkan mungkin 2 kali. Bahkan ada juga yang mengalami kegagalan dalam hidupnya berkali-kali. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika gagal, ketika seseorang mengalami kegagalan, kebanyakan orang merespon dengan sikap negatif. Ada yang menyerah dan bahkan juga ada yang sampai berputus asa. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak gampang menyerah dalam situasi apapun, melainkan harus terus berusaha dan kita diajari untuk terus berjuang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman kita pada hari ini, kita harus ingat bahwa ketika kita mengalami yang namanya sebuah kegagalan, itu semua bukanlah akhir dari segalanya. Kita garis bawahi dalam hati kita dan kita ingat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita menanggapi kegagalan itu dengan pikiran positif, maka kegagalan merupakan langkah awal kita untuk belajar melangkah dalam mencapai kesuksesan. Dalam hidup ini, saudara-saudara, saat kita tidak pernah gagal, maka kita tidak akan pernah untuk belajar lebih lagi. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pada hari ini, mengajak kita, mengingatkan kita, milikilah selalu semangat untuk terus bangkit, karena di dalam Tuhan masih ada harapan bagi kita semua. Di dalam Tuhan tidak selamanya kita mengalami yang namanya kegagalan. Di dalam Tuhan tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang buruk. Kita harus sadar, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Allah sesungguhnya tidak pernah merencanakan kegagalan bagi setiap kita, dan untuk itu jangan pernah kita berpikir atau jangan kita pernah beranggapan bahwa kegagalan itu datangnya dari Allah, atau kita mengatakan bahwa kegagalan itu adalah rencana Allah. Karena rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Jangan kita sekali-sekali mengatakan bahwa kegagalan itu datang dari Allah, karena Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan, atau Allah tidak pernah merencanakan hal yang tidak baik kepada manusia. Maka sebagai umat Allah, sebagai Naposo Bulung HKBP, sekalipun kita pernah mengalami yang namanya kegagalan, jangan pernah kita terlalu terpuruk dalam kegagalan tersebut. Tetapi mari kita bangkit dari apa yang sudah
kita alami. Justru kita harus menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahkan saat kita berada di titik terendah sekalipun dan kita merasa hidup kita ini tak berguna, kita merasa hidup kita ini tak berdaya, sebab ada tertulis di dalam Alkitab, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, yaitu yang tertulis di Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus kita sadari dan harus kita ketahui, dunia ini terus berputar. Nasib kita pun akan terus bergulir. Jangan sekali-sekali menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan orang tua, menyalahkan Tuhan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu kalimat tadi, kalimat pertama yang kita dengarkan melalui firman hari ini. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya dan masih banyak sesungguhnya kesempatan-kesempatan lain, kesempatan-kesempatan baik yang ditawarkan Tuhan agar kita bisa mencapai kesuksesan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memandang seberapa besar kegagalan diri kita karena Ia adalah Allah yang baik dan Ia mau memulihkan keadaan kita. Dia mau, bahkan Dia sanggup, Dia mampu mengubah kegagalan itu menjadi sebuah kemenangan. Ada pandangan filosofis yang cukup menarik yang perlu kita ketahui bersama. Atau ada sebuah kalimat kutipan orang percaya dan ini sungguh-sungguh menjadi motivasi bagi kita semua. Beginilah bunyinya. Bisa jadi kegagalan dalam suatu hal adalah cara Tuhan untuk mencegah kita untuk jatuh ke jalan yang salah. Dan di sana Tuhan sedang bekerja membantu kita menuju jalan yang terbaik. Sekali lagi saya bacakan, bisa jadi kegagalan dalam suatu hal adalah cara Tuhan untuk mencegah kita jatuh ke jalan yang salah. Dan di sana Tuhan sedang bekerja membantu kita menuju jalan yang terbaik. Itulah yang harus kita pikirkan dan harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menciptakanmu tidak dengan kebetulan. Tuhan menciptakanmu tidak dengan kebetulan. Dia memiliki sesungguhnya rancangan baik untukmu. Kamu bukanlah sebuah produk gagal, tetapi kamu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia. Kutipan yang kedua lebih dahsyat lagi. Tuhan menciptakanmu tidak dengan sebuah kebetulan, tetapi Dia sesungguhnya memiliki rancangan baik untukmu. Kamu bukanlah sebuah produk yang gagal, tetapi kamu adalah ciptaan yang diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia. Dua kutipan tadi sungguh sangat luar biasa dan itu boleh menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua. Bagaimana kita boleh bangkit kembali bersemangat untuk mencapai kesuksesan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yusuf adalah salah satu contoh orang yang mengalami berbagai masalah berat dan berada di situasi yang seolah-olah mengantarkan dia kepada yang namanya kehancuran. Namun ketika ia terus menjaga konsistensi iman dan tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus, proses demi proses yang dijalaninya semakin sesungguhnya mengantarkan dia pada penggenapan janji Tuhan. Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Mari kita meneladani Yusuf. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita semangat. Mari kita bangkit. Tidak ada satu hal pun di dunia ini, saudara-saudara atau adik-adik yang terkasih, tidak ada satu hal di dunia ini yang mudah. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang gampang. Tetapi semuanya adalah butuh perjuangan. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh yang namanya proses. Ingat, melalui
melalui firman hari ini tadi mengingatkan kita kembali, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah milik semua orang, dan hanya orang yang belajar dari kegagalan yang akan tetap berkembang dan bertahan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, apapun masalahmu saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, apapun yang sedang kamu permasalahkan hari ini, atau apapun kamu sedang dalam sebuah kegagalan yang sedang berusaha, melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita, ayo semangat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan ada harapan, ada masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pasti menyediakan sesuatu yang terbaik bagi masa depanmu. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi hidupmu. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, di saat ini kamu mungkin sedang berusaha, di saat ini kamu mungkin sedang merencanakan sesuatu di dalam hidupmu. Tuhan Yesus menolongmu, Tuhan Yesus membantu, Tuhan Yesus menolongmu untuk menggapai rencanamu, untuk mencapai cita-citamu, bahkan untuk menggapai keinginanmu. Yang penting melalui firman ini, semangat, bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan percaya kepada dirimu sendiri. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman yang sudah kami dengarkan saat ini, dan itu boleh menjadi semangat dan kehidupan kami Tuhan untuk selanjutnya. Di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, sering sekali kami Tuhan mengalami yang namanya kegagalan. Bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Tetapi firman-Mu mengajari kami, bahkan mengingatkan kami Tuhan melalui hari ini. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan firman-Mu mengajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadikan kegagalan menjadi cambuk, bahkan menjadi batu loncatan, bahkan menjadi motivasi bagi kami semua untuk bangkit semangat. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, kami bersama dengan Engkau Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sebuah harapan yang baru di kehidupan kami yang akan datang. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, muda-mudi HKBP, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, bahkan ketika kami sedang dalam kegagalan, kami yakin dan percaya Tuhan, melalui ibadah yang memberikan motivasi semangat bagi kami semua, membangkitkan kami kembali. Kami mau berdiri maju bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kita angkat lagu pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 3. Ku
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Kau masih memberkati kami hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, orang tua dari saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau-lah yang melindunginya, berikanlah mereka kesehatan agar dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Ya Bapak, kami berterima kasih kepadamu karena atas kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kiranya Bapak Indonesia semakin maju. Ya Bapak, Kau tahu negara kami sedang dilanda pandemi COVID-19, kiranya Bapak Engkau menjauhkannya dari kehidupan kami. Di atas segala permohonan yang kami berikan kepadamu, kiranya banyak dosa yang kami perbuat Bapak, kiranya Engkau-lah yang mengampuninya, agar kami layak disebut anak-anak kerajaan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 143 ayat 1 dan 2. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.